Sekali lagi, salam kerajaan. Ya, mari kita langsung kita buka kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini di dalam Markus 16 ayat yang ke-19. Markus pasal 16, kita baca ayatnya yang ke-19. Haleluya. Saudara bersukacita hari ini? Amin. Saudara semangat hari ini? Haleluya. Bilang dulu kiri kanan, semangat, semangat, semangat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sudah ketemu? Markus 16 ayat yang ke-19, hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kita buka sekali lagi di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai 53. Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Haleluya. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Satu ayat lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Berbahagialah dia yang sudah membaca dan tentunya melakukan firman Tuhan. Nah, pada pembacaan kita pada siang hari ini, kita sudah baca ada 3 ayat, ada 3 kitab yang kita baca dalam Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul, di mana menceritakan bagaimana proses Yesus naik ke sorga. Dan kita bersyukur bahwa cerita Yesus naik ke sorga ternyata bukan hanya cerita dongeng. Katakan amin. Kenapa? Karena Yesus, bagi saya ini Yesus luar biasa. Kenapa? Karena semua apa yang Yesus kerjakan, sekali lagi, semua apa yang Yesus kerjakan selalu ada saksinya. Katakan amin. Dan kita tahu bersama-sama di dalam Korintus disampaikan di sana bahwa waktu Yesus terangkat, dia naik ke sorga, bukan hanya 1-2 orang yang melihat, tapi ada 500 orang yang melihat Yesus. Bukan hanya 12 murid. Alkitab berkata, kalau seandainya saksi itu cukup butuh 2 saksi, maka satu perkara itu sah. Ini ada 500 orang yang melihat Yesus naik. Jadi bukan hanya karangan, sama-sama katakan, bukan karangan. Karena ada saksi apa yang Yesus kerjakan. Bahkan setiap Yesus mengerjakan segala sesuatu, selalu ada saksi mata yang melihat. Jadi bukan hanya dengar cerita ini, bukan hanya 1 orang, 2 orang. Ini banyak yang melihat. Dan seperti yang saya sampaikan dari beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang menyaksikan Yesus dari dia mati, bangkit,
bahkan menampakkan diri kepada murid-murid sampai akhirnya dia naik ke sorga. Mereka yang menyaksikan dengan mata mereka sendiri, iman mereka tidak ada satupun yang goyah. Amin. Bahkan mereka rela mati untuk cerita ini. Mereka rela mati untuk kesaksian ini. Kenapa? Sampai mereka rela mati untuk hal ini. Karena mereka lihat nyata. Sama-sama katakan nyata. Jadi tidak ada satupun peristiwa yang Yesus alami tanpa saksi. Katakan amin. Ini tentunya berbeda dengan cerita-cerita yang sering kita dengar. Mungkin di tempat lain mungkin saudara pernah mendengar cerita-cerita perjalanan dari sini ke sana, tapi nggak ada saksi mata. Tapi Yesus naik ke sorga, saksi matanya banyak. Katakan amin. Nah jadi makanya tadi saya bilang ini luar biasa, karena Yesus itu sangat paham. Yesus sangat paham akan ciptaannya. Dia mengerti bahwa kalau seandainya tidak ada saksi, pasti nanti ada yang protes. Pasti nanti ada yang protes. Makanya apa yang Yesus kerjakan selalu ada saksinya. Dan hari ini, saudara, kita bersuka cita. Hari Kamis kemarin tanggal 29 Mei kita sudah memperingati perayaan kenaikan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang luar biasa. Saya sangat diberkati lewat firman Tuhan. Dan hari ini kita berbicara kembali bagaimana Yesus naik ke sorga. Nah pertanyaannya saudara, waktu Yesus naik ke sorga, ada kalimat yang disampaikan kepada murid-murid agar supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem, supaya mereka jangan kemana-mana. Mereka harus bersekutu, berkumpul dan bersehati. Kenapa? Karena ada janji Bapa, ada janji dari Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus itu akan diberikan kepada para murid-murid. Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu, tetapi aku akan mengirimkan Roh kebenaran itu, supaya dia menuntun engkau dalam segala kebenaran. Parakletos, penolong yang lain. Katakan amin. Nah, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 ini ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini bukti nyata saudara. Dan Yesus berkata di dalam kitab yang lain dituliskan bahwa dia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa harus Yesus yang datang kedua kali? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Nah ini kan, bahkan maaf saudara, ada 3 agama besar di dunia: Kristen, Islam, dan kemudian Yahudi. Percaya, Yahudi mereka nggak percaya Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus Mesias itu belum datang. Tetapi agama Kristen percaya bahwa Yesus akan datang. Sekalipun mungkin saudara kita, mereka percaya bahwa Yesus tidak mati, tetapi mereka percaya bahwa dia akan datang kembali menjadi Imam Mahdi. Nah, masalahnya, benar nggak Yesus akan datang? Nah, firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa yang akan datang itu bukan nabi-nabi. Alkitab mencatat bahwa
waktu Yesus berangkat ke sorga dan murid-murid waktu mereka masih melihat Yesus berangkat, ada malaikat yang berkata, kenapa kamu masih melihat ke langit? Yesus yang naik ke sorga dengan cara seperti ini, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan ini luar biasa menjadi pegangan bagi kita sebagai orang percaya, bahwa dia akan datang kembali. Katakan amin. Jadi bukan orang lain, bukan nabi-nabi di perjanjian lama, bukan. Jadi hanya Yesus yang akan kembali. Makanya ini mesti diluruskan ini, saudara. Mesti diluruskan bahwa yang akan datang itu hanya Yesus. Soalnya banyak tulisan-tulisan di luar sana yang menyampaikan bahwa ya, Yesus mungkin akan datang kembali, tetapi dia datang untuk membunuh babi-babi dan kemudian akan mematahkan salib. Ada yang menuliskan seperti itu. Dia akan datang dan menyampaikan kepada orang-orang Kristen supaya jangan menyembah aku. Salah kalian menyembah aku, bukan Tuhan. Nah buat apa saudara kalau seandainya seperti itu? Terima kasih Bu Yuni. Nah jadi hari ini kita perlu luruskan bahwa lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa yang menyampaikan hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan itu sangat konyol, saudara. Sangat konyol kalau seandainya Yesus datang hanya untuk mematahkan salib dan kemudian membunuh babi-babi. Ngapain? Itu konyolisme, saudara, alias ajaran tololisme kalau saudara. Jadi nggak mungkin, saudara, kalau hanya sekedar seperti itu. Jadi katanya Yesus akan datang dari surga untuk meluruskan orang Kristen bahwa kalian percaya kepada Yesus itu salah. Datang ke bumi hanya untuk membunuh babi-babi, hanya untuk menghancurkan patung-patung salib. Nah, kalau saudara ingin belajar tentang Yesus Kristus, saudara, kalau kita mau belajar tentang Yesus Kristus, kita harus belajar dari orang yang lahir dari Kristus tentunya. Katakan amin. Kalau kita mau belajar tentang Yesus, kita harus belajar dari mereka yang lahir dari Kristus, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Mereka yang hidupnya dari Yesus, yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Nah, jadi kita nggak bisa belajar dari orang yang nggak lahir dari Kristus, nggak pernah hidup dengan Yesus, apalagi memiliki Roh Kudus. Ini sangat penting, saudara. Jadi kalau kita mau belajar siapa Yesus atau Kristus itu seperti apa, kita harus belajar dari orang yang hidup bersama dengan Yesus. Kita harus belajar dari mereka yang lahir dari Kristus, dalam artian bukan lahir secara jasmani, tetapi mereka yang lahir secara rohani. Katakan amin. Lahir secara rohani dan memiliki Roh Kudus. Saudara tidak akan pernah mengenal Yesus. Catat, saudara. Saudara tidak akan pernah mengenal Yesus dengan benar dari orang yang tidak percaya Yesus. Katakan yes. Nggak mungkin saudara mau belajar Yesus dari orang yang nggak percaya Yesus. Karena hari-hari ini, saudara, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena hari-hari ini, di satu sisi ya karena media sosial yang sudah semakin canggih, jadi sebenarnya tidak ada yang bisa ditutupi lagi. Makanya segala yang bengkok itu harus kita luruskan. Katakan amin. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, saudara tidak bisa belajar tentang Yesus, saudara tidak bisa
mengenal siapa Yesus kalau tidak dari orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Katakan yes. Nah, Tuhan Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Kita tentunya sudah tahu hal ini, dan ini harus fix dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi lewat firman Tuhan ini, saya ingin agar supaya ini sudah menjadi paten dalam kehidupan kita. Tetapi kita jangan fokus di dalam hal ini saja, tetapi mari kita fokus kepada pendewasaan manusia roh kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Karena kita tidak akan pernah menjadi dewasa tanpa kita mengenal siapa itu Yesus. Makanya kita mesti belajar dari orang yang lahir dari Kristus. Kita harus mengenal Yesus Kristus dari orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bukan mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena nggak mungkin saudara bisa mengenal Yesus kalau seandainya, contoh saudara, dari orang yang tidak mengenal Yesus. Seperti contoh di Alkitab, Yudas. Yudas tidak mengenal Yesus dengan baik. Yudas tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengenal Yesus sampai ke kedalaman. Kenapa? Jadi pertanyaan. Loh, kan Yudas murid Tuhan Yesus. Sekalipun Yudas murid Tuhan Yesus, 3 tahun setengah dia bersama-sama dengan Yesus, tetapi Yudas tidak mengenal siapa Yesus itu. Kenapa dia tidak mengenal Yesus? Karena Yudas tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang hidupnya tidak hidup dalam kekudusan, pasti dia tidak mengenal siapa Yesus. Pasti dia tidak. Saya pastikan saudara, dia pasti nggak mengenal Yesus itu. Makanya kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di dalam Tuhan. Katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu harus hidup kudus. Haleluya. Jadi kalau saudara ingin mengenal Kristus dengan benar, nah saat ini kan kita saksi, ditayangkan di Facebook, ditayangkan di YouTube. Yang nonton di Facebook, yang nonton di YouTube dengan baik, saya mau sampaikan bahwa kalau saudara mau mengenal Yesus dengan benar, engkau harus belajar dan mengenal Yesus dari orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Dan yang punya Roh Kudus di dalam diri, baru engkau bisa mengenal siapa itu Yesus. Engkau tidak bisa belajar Yesus dari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ini khusus mereka yang nonton di Facebook dan di YouTube. Agar supaya apa? Hari-hari ini banyak sekali penyesatan, kata-kata yang manis saudara. Hanya percaya Yesus tokoh terbesar sepanjang masa. Ada. Hanya, oh kami percaya Yesus. Bahkan maaf saudara, mereka mengklaim Yesus itu agama ini. Karena apa? Dia nggak makan babi. Dia disunat pada hari yang ke-8. Kemudian dia berpuasa. Nah, yang melakukan hal ini kira-kira siapa? Makanya saya mesti sampaikan di atas mimbar ini supaya saudara jangan macam-macam saudara. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita akan disesatkan. Masalahnya banyak orang yang berkata-kata tentang Yesus tapi nggak percaya tentang Yesus. Lah masa kita mau belajar dari orang yang seperti itu saudara? Jadi penekanan saya pada siang hari ini, jangan belajar tentang Yesus dari orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Dari orang yang tidak hidup, tidak lahir dari Kristus, dan dia yang tidak memiliki Roh Kudus, saudara. Bagaimana kita bisa mendengarkan penjelasan tentang Yesus, sedangkan orang tersebut enggak percaya kepada Yesus Kristus? Tidak mungkin, saudara. Katakan impossible. Katakan tidak mungkin.
Bilang sama-sama dengan saya, mustahil. Mustahil kita mau belajar Yesus dari orang yang gak percaya kepada Yesus Kristus. Nah makanya saya rindu pada siang hari ini saudara, supaya saudara harus tertanam. Sama-sama katakan tertanam. Tertanam di mana? Di rumah Allah. Makanya kita perlu rumah Allah saudara. Saudara perlu rumah Allah supaya di sana saudara mengenal Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, saudara nggak bisa mengenal Yesus Kristus di diskotik. Catat saudara. Saudara nggak bisa mengenal Yesus Kristus kalau di bar. Saudara nggak bisa mengenal Yesus Kristus di karaoke. Saudara nggak bisa mengenal Yesus kalau saudara ada di tempat rekreasi. Saudara tidak bisa mengenal Yesus Kristus kalau saudara cuma di mall. Saudara mengenal Yesus Kristus kalau saudara ada di rumah Allah. Katakan amin. Makanya engkau harus tertanam di rumah Allah. Makanya engkau harus memiliki rumah Allah. Kenapa? Karena banyak orang Kristen jadi Kristen tapi dia gak punya rumah. Makanya liar kesana kemari. Makanya rohaninya gak pernah bertumbuh. Makanya saya bilang, saudara di tempat ini bukan cuma jadi jemaat. Kami mau menjadikan saudara sebagai anak-anak di rumah Allah. Amin. Supaya saudara dibentuk, dipola, dikerjakan, dijadikan seperti apa yang Tuhan mau. Supaya engkau menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Karena itu menjadi destiny kita. Katakan itu destiny saya. Jadi sekali lagi saudara, ini luar biasa saudara. Jadi kalau kita mau mengenal Yesus, kita harus terhubung. Sama-sama katakan terhubung di rumah Allah. Jangan cuma nyanyi-nyanyi, ku terhubung, tapi nggak pernah terhubung di rumah Allah. Engkau harus terhubung di rumah Allah. Engkau harus terhubung dengan orangnya Allah. Katakan amin. Orang yang membawa hati Allah. Karena firman Tuhan berkata, aku akan mengirimkan gembala-gembala yang membawa hatiku. Makanya Tuhan akan kirimkan juga dari setiap kota satu orang, dari setiap keluarga 2 orang, kata firman Tuhan. Untuk supaya apa? Mereka dipola, dikerjakan. Untuk apa? Dibawa ke Sion, kata firman Tuhan. Kan ayatnya sering kita baca. Kenapa mesti dibawa ke Sion? Sion bukan bicara tentang di Israel. Kita bukan mau ziarah di sana, saudara. Bukan. Tapi di Sion bicara tentang apa, saudara? Sion bicara tentang tempat kediaman Allah. Sion bicara tentang kehidupan yang Tuhan janjikan dalam hidup saya dan saudara. Katakan yes. Mengapa kita itu untuk mengenal Kristus? Harus dari orang yang percaya kepada Dia, lahir dari Dia secara rohani dan punya Roh Kudus. Coba saudara bayangkan saudara 2000 tahun yang lalu. Sekarang kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena melihat. Katakan saya percaya kepada Yesus bukan karena melihat. Kita kan 2000 tahun yang lalu kan Yesus ada di muka bumi ini. Dan saya percaya gak ada satupun di antara kita yang pernah melihat Yesus, benar? Nggak ada yang di antara saya pun nggak pernah melihat Yesus. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun kita tidak melihat saudara, tetapi karena apa? Ada Roh Kudus yang membuat kita percaya kepada Yesus Kristus. Hanya dengan iman. Makanya Yesus berkata kepada Thomas, saudara. Apa yang Yesus berkata kepada Thomas? Thomas, karena engkau baru melihat tangan dan kakiku dan lambungku, baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya dan saudara tidak melihat Yesus secara langsung, secara kasat mata, dengan mata jasmani kita. Kita tidak melihat Yesus secara itu. Tetapi dengan mata rohani yang terbuka kita bisa melihat Yesus. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kita disingkapkan, kita dibukakan sesuatu sehingga kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang kita percaya kepada Yesus,
Sekali lagi, bukan karena melihat, tetapi kita harus belajar dan mengenal Yesus dari firman dan melalui orangnya. Katakan sama-sama, melalui orangnya. Nah, siapa orangnya, saudara? Orangnya yaitu gembala-gembala yang membawa hati Tuhan. Amin. Melalui firman-Nya. Tapi kalau firman yang disampaikan oleh orangnya, ya percuma, saudara nggak bakal tahu. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Yohanes, coba kita buka Yohanes pasalnya yang 16. Yohanes pasal 16. Ayatnya yang ke-12. Ini perkataan Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 12 kita mau baca sampai ayat 14. Itu kan yang ketiga, 1, 2, 3. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu. Katakan amin. Perhatikan saudara, lewat ayat ini kita tidak tahu apa yang dikatakan lewat firman Tuhan tadi di Markus pasalnya 16 ayat 19. Coba kita buka lagi sekali lagi, Markus 16 ayat 19. Dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, kita tidak tahu Yesus, apa yang Yesus kerjakan di sorga. Ada yang tahu apa yang Yesus kerjakan di sorga? Nah, masalahnya banyak gereja, ini saya katakan banyak gereja, tapi bukan semua. Tapi banyak gereja yang hanya tahu tentang apa yang Yesus kerjakan waktu di muka bumi. Sekali lagi, kebanyakan gereja mereka hanya tahu bahwa apa yang Yesus kerjakan waktu Dia ada di muka bumi. Tetapi kemudian waktu Yesus naik ke sorga di pasal yang ke-19, waktu Dia naik ke sorga dan sesudah itu Kisah Para Rasul pasal 2 terjadi hari Pentakosta, dan kemudian terjadi hari Pentakosta, dan kemudian terjadi kegerakan yang luar biasa. Nah, banyak gereja-gereja selalu hanya berbicara tentang Yesus naik ke sorga dan hari Pentakosta Roh Kudus turun. Hanya sampai di situ. Makanya ada doa 10 malam penantian Roh Kudus. Menanti-nantikan. Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi masih menantikan saudara. Jadi nggak percaya. Makanya saya bilang kita harus dengan pembaharuan yang baru. Kita bukan lagi menantikan Roh Kudus. Bukan hanya nanti 10 malam baru dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Tetapi itu juga menjadi momentum bagi setiap saudara yang mungkin belum dipenuhkan, untuk saudara meminta supaya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, tetapi saya mau bahas di saat siang hari ini, saudara, bahwa hanya sedikit sekali gereja yang tahu, bahkan bisa menceritakan atau bisa menjelaskan tentang apa yang Yesus kerjakan setelah Dia naik ke sorga. Dan hanya sedikit sekali gereja yang bisa menjabarkan hal itu. Apa yang Yesus lakukan sejak Dia naik ke sorga. Bayangkan, itu udah kejadian 2000 tahun yang lalu, saudara. Tetapi saya mau beritahu bahwa dikatakan di sini, lalu terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, banyak kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa Yesus
terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Apakah Yesus cuma duduk-duduk di sana dan kemudian menantikan, oh nanti kalau udah mau datang hari kiamat atau hari terakhir, kemudian dia turun. Nah, banyak yang nggak membahas, banyak yang gereja-gereja Tuhan yang tidak menceritakan atau menjelaskan apa yang Yesus kerjakan waktu dia naik ke sorga. Setelah dia naik ke sorga, apa yang dia lakukan? Nah, jujur saudara, ini yang menjadi kerinduan saya sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan. Saya ingin agar supaya saudara, kekristenan saudara tidak membosankan. Kenapa? Karena secara pribadi saya nggak puas saudara kalau seandainya kekristenan itu hanya yang penting kita percaya Yesus, kalau mati masuk surga. Ini saya selalu ulang-ulang. Dan kemudian rajin beribadah, setia, membawa persembahan, menjadi orang baik. Saya katakan kekristenan saudara akan membosankan. Bahkan saudara, saya bisa pastikan ketika masalah dana, saudara pasti akan babak belur. Kenapa? Karena saudara hanya menjadi orang Kristen aja. Hanya yang penting percaya Yesus. Yang penting kalau udah percaya Yesus, mati masuk surga. Nah, itu yang selalu saya dengar-dengar. Dan ini menjadi kegelisahan saya saudara. Saya ingin agar supaya saudara jangan hanya puas menjadi orang Kristen. Sama-sama katakan, jangan puas hanya menjadi orang Kristen. Karena banyak gereja hari-hari ini tidak pernah membahas apa yang Yesus kerjakan di sorga. Waktu dia terangkat ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang Yesus kerjakan? Apakah dia jadi pengangguran di sana? Nah, banyak yang bahkan saya bisa pastikan kalau seandainya ini kuis, saya tanya ke saudara, saya pastikan saudara nggak bisa jawab apa yang Yesus kerjakan. Kenapa? Karena mindset kita dari dulu kita nggak pernah disampaikan apa yang Yesus kerjakan. Bahkan ayat ini saudara, kalau saudara berpikir terpengaruh dengan pemikiran yang dari luar, saudara mungkin akan berkata, lah berarti benar dong, Allah kita ada 3 dong. Ada Yesus, kemudian Allah ada Bapa. Kemudian ada Roh Kudus. Roh Kudus diturunkan ke dunia. Yesus berarti di surga tinggal 2, Yesus dan Allah Bapa. Sehingga akhirnya kekristenan kita jadi bingung saudara, karena kita nggak tahu apa yang Yesus kerjakan. Nah ini makanya saya bilang saya nggak puas saudara kalau misalnya kekristenan hanya seperti itu saudara. Nah karena apa saudara, gereja hari-hari ini hanya berputar di dalam hal kita bikin penginjilan. Sekarang banyak saudara penginjilan, bikin penginjilan. Saya masih ingat bulan Mei kemarin, saya sudah dihubungi di Kalimantan. Ada hamba Tuhan yang mengajak saya, ayo kita pergi ke Kalimantan, mau penginjilan. Karena beliau tahu dulu saya suka penginjilan ke daerah Kalimantan. Dia ngajak, ayo kita pergi lagi, ayo kita menangkan lagi jiwa di Kalimantan. Nah kalau seandainya gereja saudara hanya penginjilan, memang penginjilan gak salah. Saya bukan berarti menolak penginjilan saudara, tidak. Penginjilan gak salah, penginjilan tetap harus kita lakukan saudara. Tetapi kalau kekristenan hanya seperti itu, maka kekristenan kita akan menjadi bosan saudara. Kenapa? Karena kita nggak tahu, nggak mengerti apa yang Yesus kerjakan.
Apakah tadi saya bilang, apakah Yesus naik ke sorga dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia hanya duduk jadi pengangguran di sana, atau seperti apa? Yesus hanya menunggu nanti ia akan datang, waktunya dia akan kembali ke dunia. Banyak orang Kristen sekarang hanya beribadah, melakukan tadi saya bilang aktif, melayani Tuhan, jadi pelayan, menjadi orang-orang yang baik. Banyak hari-hari ini saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus dari awal, Yesus tidak pernah bermaksud. Perhatikan ayat ini saudara, perhatikan kalimat saya. Dari awal Yesus tidak pernah bermaksud melahirkan gerejanya sejak ia mencurahkan Roh Kudusnya sampai hari ini hanya untuk menunggu dia datang kedua kali. Sekali lagi saya ulangi. Dari awal Yesus tidak pernah bermaksud untuk melahirkan gereja waktu gereja yang sudah dicurahkan Roh Kudus kemudian hanya menunggu untuk dia datang kembali. Tidak hanya seperti itu saudara. Saudara bisa melakukan hal-hal yang hebat dengan karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi kalau seandainya kekristenan saudara hanya menunggu untuk Yesus datang kembali, ini bukan tujuan Tuhan. Sama-sama katakan, ini bukan tujuan Tuhan. Ini bukan tujuan Tuhan. Dan kekristenan saudara, ya saudara bingung, jadi linglung saudara. Makanya saya tidak ingin jemaat GPDS 100 jadi bingung, jadi linglung, nggak tahu apa yang mesti dikerjakan. Nah saya percaya kalau gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, mereka terhubung di rumah Tuhan dengan orangnya Tuhan, dan mereka mengerti apa yang Yesus lakukan di sorga, maka saya percaya, bahkan saya yakin kekristenan saudara tidak akan pernah membosankan lagi. Amin. Kekristenan saudara akan powerful. Katakan sama-sama powerful. Kekristenan saudara akan bergairah di dalam Tuhan. Kekristenan saudara nggak membosankan. Katakan amin. Nah Yesus itu luar biasa bagi saya dan saudara. Makanya lewat firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar. Saya ada catat beberapa hal. Kenaikan Yesus Kristus yang pertama. Jadi Yesus waktu dia naik ke surga, dia nggak cuma duduk-duduk, tetapi Yesus mengerjakan segala sesuatu. Pekerjaannya dia lakukan untuk saya dan saudara. Katakan amin. Di dalam Ibrani 8 ayatnya yang pertama, coba kita lihat. Ayat 1 dan ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inti segala yang kita bicarakan itu yang tadi saya bilang, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dengar. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi perhatikan saudara, lewat ayat ini kita menemukan bahwa apa yang kita lakukan di bumi ini, Yesus juga melakukannya untuk Bapa di sorga. Katakan amin. Mungkin saudara belum mengerti. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita beribadah di tempat ini, sama seperti ini saudara, Yesus meneruskan kita punya aktivitas. Makanya saya bilang, aktivitas ini bukan aktivitas jasmani, tapi ini adalah aktivitas rohani, di mana Yesus dia yang melayani Bapa. Jadi waktu kita saat ini kita menyembah Yesus, Yesus melakukan pekerjaan kita di hadapan Bapa, yaitu dia melayani di sana. Jadi Yesus nggak duduk-duduk seperti pengangguran, nunggu kopi, mana gorengan badan. Enggak. Dia bukan seperti itu saudara.
Tapi apa yang kita kerjakan, Yesus juga mengerjakannya di sorga. Untuk siapa? Untuk kita kepada Bapa. Jadi lewat apa yang kita baca di Ibrani 8 ini ayat 1-2, dikatakan di sana bahwa Yesus yang mempunyai otoritas. Dia raja di atas segala raja, dia imam, saudara, yang memberikan kebutuhan saya dan saudara. Amin. Supaya kita diberkati oleh Tuhan, makanya Yesus menjadi perantara bagi kita. Makanya saya bilang ketika kita memuji Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melayani Tuhan, melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini dipersembahkan oleh Yesus. Karena dia adalah imam besar. Kita kan nyanyi tuh, tapi biasanya nyanyian ini selalu dinyanyikan pas Natal doang. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Nah, tujuannya Yesus menjadi imam besar apa? Dia menjadi pelayan di sana, saudara. Sehingga apa yang kita lakukan di muka bumi ini, dia lakukan juga kepada Bapa. Artinya mengatasnamakan kita. Kenapa? Nah, ini saya mesti tegaskan ini. Karena kalau seandainya saudara tidak melalui Yesus, maka setiap apa yang kita lakukan tidak akan pernah diterima oleh Bapa. Katakan amin. Jadi Bapa menerima setiap persembahan karena melihat Yesus anaknya. Jadi apa yang saudara lakukan, apa yang saya lakukan dan saudara lakukan, Yesus mewakili kita. Sehingga Bapa melihat kita melalui diri Yesus Kristus. Amin. Makanya saya selalu ulang-ulang bahwa Kristus harus lahir dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Karena apa? Kalau Yesus nggak lahir dalam kehidupan saya dan saudara, Bapak nggak mau lihat kita, Bapak nggak mau memperhatikan kita. Karena apa? Kita ini berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan hanya mau melihat kita karena apa? Ada label Yesus di dalam kita. Amin. Makanya kita harus terima Yesus, percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Kalau nggak percaya kepada Yesus Kristus, maka kita nggak akan pernah, saudara, dilayakkan oleh Bapa. Kenapa? Wong hidup kita kotor kok. Wong hidup kita nggak kudus. Saudara pernah lihat nggak ada satu ilustrasi? Saya lihat itu di Facebook banyak, ada juga di YouTube. Bahkan pernah dibikin jadi satu drama. Biasanya drama Natal gitu, atau drama Paskah. Jadi orang yang berdosa itu waktu dia percaya kepada Yesus, ini di drama, kalau saya lupa judulnya apa gitu. Jadi Yesus yang menjadi tameng. Jadi waktu Bapa melihat kita orang yang tidak percaya kan, harusnya kita binasa, tetapi Yesus yang menjadi tameng. Artinya Yesus yang menjadi pelindung. Nah, coba William maju ke depan, sama Alfian maju dulu ke depan, biar supaya jelas. Oke, naik atas. Oke. Nah, jadi anggap ini Yesus. Ini orang berdosa ini. Jadi waktu firman Tuhan berkata, waktu kita belum percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa kita akan binasa. Yang setuju katakan amin. Nah, waktu kita percaya kepada
kepada Yesus Kristus, maka Yesus yang menggantikan kita. Makanya kan ada pujian bilang, Dia gantikan hidupku. Dia yang menggantikan. Harusnya ini yang binasa, tetapi Yesus gantikan. Nah, coba orang diri di depannya. Jadi Yesus yang menggantikan. Begitupun lewat ayat ini, waktu dia sudah percaya Yesus kan, mau melayani Tuhan, dia mau melakukan apapun, tapi kan ini tubuh orang berdosa. Yesus yang menggantikan dia menjadi imam yang melayani di tahta kasih karunia, di tahta Allah. Jadi waktu Bapa mau melihat, coba menghadap ke sini, kalian berdoa, kamu di depan. Jadi waktu Bapa mau melihat orang berdosa, Yesus yang dilihat terlebih dahulu, sehingga orang berdosa itu enggak menjadi berdosa lagi, karena dia sudah dibenarkan oleh karena Yesus Kristus. Saudara paham? Saudara mengerti? Jadi ini luar biasanya, dia menjadi imam. Kalau zaman dulu orang berdosa, dia harus bawa kerbau, dia bawa kambing domba, dan kemudian darahnya itu, darah kambing domba itu mesti dioleskan di kepalanya untuk menandakan bahwa dia sudah ditebus melalui kambing-kambing itu, domba-domba itu yang dikorbankan. Tapi di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus yang menggantikan di perjanjian baru, Yesus yang menjadi anak domba Allah. Dia menjadi anak domba Paskah, menggantikan orang berdosa. Sehingga waktu orang berdosa yang tidak layak, ketika Allah melihat dia yang harusnya dihukum, dan Yesus sekarang yang ada di dalam dia, kan nggak mungkin ini mau dimasukin ke situ, jadi maksudnya di depan aja. Ya, karena Allah melihat dia, makanya dia dilayakkan oleh Bapa di sorga. Katakan amin. Saudara paham? Ya, silakan duduk. Terima kasih buat Alfian dan Lilian. Jadi itu yang dikatakan, waktu Yesus ada dia naik ke sorga, dia bukan duduk-duduk, saudara, tetapi dia menggantikan saudara. Ketika saudara melakukan sesuatu di bumi, dia melakukannya di sorga. Makanya ketika saudara melayani di bumi, Yesus juga melayani di sorga. Katakan amin. Nah itu makanya firman Tuhan katakan, keimamatan Yesus Kristus memberikan kebutuhan rohani kita. Haleluya. Sehingga berkat-berkat yang harusnya kita terima, maka itu pasti akan kita terima, karena sudah melalui, artinya gini, Yesus sudah meng-ACC kita. Amin. Bahasa kalau di kantor, udah di ACC, udah diterima, udah disetujui oleh Yesus Kristus, sehingga segala berkat-berkat Bapa saya dan saudara terima. Katakan amin. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus memberikan kita pengertian apa, saudara? Yesus Kristus sebagai imam besar, di ayatnya yang kedua dikatakan begini, ayat 1, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Nah itu luar biasa, saudara. Jadi Yesus Kristuslah sebagai imam besar agung. Nah pekerjaan Yesus di sorga hari ini adalah memerintah pemerintahan kerajaan Allah. Katakan pemerintahan kerajaan Allah. Sehingga semua aspek yang dari sorga yang menjadi kebutuhan kita di muka bumi itu di take over oleh Yesus Kristus. Amin. Sehingga itu bisa, saudara, kita kalahkan, kita bisa menghandle segala sesuatu karena ada Yesus Kristus yang sudah mengerjakannya di sorga bagi kita. Katakan amin. Coba kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 25. 1 Korintus 15.
Ayat 25 berkata, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Katakan amin. Wah, ini luar biasa saudara. Jadi Yesus berikan kepada kita bagian untuk apa saudara? Mengalahkan setan-setan dalam setiap domain-domain kita. Makanya saudara, saya bilang kekristenan saudara kalau cuma sekedar iman, oh yang penting percaya Yesus, mati masuk surga, maka kekristenan saudara akan membosankan. Makanya saya selalu menantang saudara, kalau seandainya imanmu cuma yang penting percaya Yesus, mati masuk surga, ya sudah minta mati aja lah sekarang, langsung masuk surga. Lah masalahnya kita belum langsung mati waktu percaya Yesus. Saudara nangkap gak ini? Waktu kita percaya Yesus kan kita gak langsung mati, kita masih hidup di dunia ini. Nah makanya Yesus ingin supaya kita berkuasa dan memerintah, turun enture, maka kita harus terimalah Dia. Terima kemarin di hari Kamis, terima Roh Kristus itu saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa men-take over, supaya kita bisa menghandle setiap masalah-masalah kita. Katakan amin. Supaya apa? Kita bisa submit dan submission saudara. Oh ini dahsyat saudara. Coba kita lihat Matius 8 ayat 9. Makanya kita harus terhubung dengan pemerintahan Yesus Kristus di sorga. Katakan amin. Yesus sebagai imam besar agung yang memimpin pemerintahan sorga atau kerajaan Allah, Tuhan mendistribusikan wewenangnya lewat firman-firmannya melalui orang-orangnya atau melalui gembala-gembalanya yang sesuai dengan hatinya. Ada apa di sana saudara? Ada garis komando. Ada garis komando. Siapa yang submit, siapa yang diserahkan, siapa yang menerima ini saudara. Matius 8 ayat 9 berkata begini, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Ini sebenarnya saudara protokoler kalau seandainya di dalam keprajuritan saudara. Tetapi ini juga menjadi protokoler surgawi saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena kehidupan kita pun seperti itu. Siapa yang diberikan otoritas oleh Tuhan, dia harus satu komando dengan Tuhan Yesus. Nah, makanya hidup kita harus submit dan submission saudara. Ada 3 area submission yang harus kita tahu dan menjalaninya. Nah, kita harus tahu ini. Karena 3 area ini juga setan tahu tapi mereka tidak bisa apa-apa. Setan tidak bisa apa-apa. Yang pertama apa itu saudara? Bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang sudah menerima Yesus Kristus harus tunduk kepada otoritas. Sama-sama katakan harus tunduk kepada otoritas. Nah masalahnya banyak orang Kristen hari-hari ini tidak tunduk kepada otoritas. Saya bukan berbicara, kalian mesti dengar apa yang gembala sampaikan. Ya kalau seandainya itu hal yang gak baik, hal yang salah. Tetapi intinya saudara, kita harus belajar tunduk kepada otoritas. Pimpinan siapa yang menjadi pemimpin kita? Katakan amin. Setan tahu hal ini saudara. Makanya setan suka mengacaukan ini. Makanya ada pembangkang, ada pengkhianat dan sebagainya. Ada yang nggak dengar-dengaran dan sebagainya. Karena setan tahu. Dia membuat supaya kita jangan menjadi orang yang tunduk kepada otoritas. Padahal ini protokoler sorga saudara.
Yang kedua, orang yang tunduk pada orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Katakan amin. Gak semua orang, saudara, ditunjuk oleh Tuhan, karena ada yang tunjuknya diri sendiri. Tapi orang yang ditunjuk oleh Tuhan, dia yang membawa hati Bapa. Amin. Yang membawa kerinduan Bapa bagi umat-umatnya, saudara. Kemudian yang ketiga, orang yang tunduk pada sesama atau saling mengenali kasih anugerah Allah. Makanya firman Tuhan berkata, ada ayat firman Tuhan berkata, biarlah engkau saling menghormati dan saling mendahului dalam memberi salam. Kita berkata, wah, siapa? Hati-hati, saudara. Hubungan pernikahan suami istri, kalau sudah tidak ada tunduk hormat menghormati otoritas, siapa yang kepala, bahaya. Gak lama keluarga hancur, saudara. Nah, 3 area ini, banyak orang-orang Kristen yang ada di wilayah ini, saudara. Mereka disentuh oleh mereka, memang kadang-kadang disentuh oleh iblis, dipakai oleh setan. Makanya kita harus waspada. Kayak Bang Nabi bilang, waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena hanya niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Katakan amin. Ada satu cerita di dalam Alkitab, di Perjanjian Baru, saudara, anak-anak Skewa. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Skewa? Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 19. Coba, saya ingat ayat ini. Kisah Rasul pasal 19, coba. Ayat 15. Pasal 19, coba. Ayat 14. Mulai dari 14, coba. Coba 13. Dari ayat 13. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. 14. Mereka yang melakukan hal itu yang tadi ialah 7 orang anak dan seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ini membuktikan, saudara, bahwa gak sembarang orang menyebut nama Tuhan. Katakan amin. Gak sembarangan kita bisa menyebut nama Tuhan, saudara. Kalau kita gak hidup di dalam kebenaran, iblis berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, kamu siapa? Betapa malunya kita, saudara, ngaku-ngaku. Makanya di dalam Matius pasal berapa itu? Matius pasalnya yang ke-27 kalau nggak salah. Matius 7. Matius 7 ayat ke-21. Coba. Ada perkataan Yesus. Dikatakan di sana, Tuhan, Tuhan, kami menyembuhkan demi namamu, kami bernubuat demi namamu, kami melakukan. Matius 7 ayat yang ke-21 kali. Coba. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Katakan amin. Jadi saya ingin agar supaya mari lewat firman Tuhan pada hari ini, pada siang hari ini,
kita belajar bahwa kenaikan Yesus Kristus untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan ini, karena dia menjadi imam besar bagi kita. Amin. Orang yang tidak tunduk kepada Tuhan, orang yang tidak tunduk kepada otoritas Tuhan, orang yang mau hidupnya menang sendiri, maka dia dikategorikan adalah orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya Tuhan juga gak kenal, saudara. Jangankan setan, Tuhan aja gak kenal. Saya rindu agar supaya kita menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Katakan amin. Saya rindu agar supaya kenaikan Yesus Kristus bukan hanya menjadi perayaan tiap tahun yang kita rayakan, tapi kita gak mengerti apa esensi, apa maksud dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dia naik, saudara, supaya saya dan saudara, dia mewakili saya dan saudara, sehingga apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, dia yang melakukannya terlebih dahulu di sorga bagi kita. Amin. Sehingga berkat-berkatnya juga pasti akan dicurahkan bagi saya dan saudara. Asalkan kita apa? Hidup menurut kehendak Bapa, mengenal dia secara baik dan benar. Bukan mengenal dari kata orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mengenal dia dari orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Amin. Mengenal dia di mana? Karena saudara terhubung di rumah Tuhan. Katakan yes. Makanya penting, saudara, terhubung di rumah Tuhan itu sangat penting. Sama-sama bilang kiri kanan, terhubung di rumah Tuhan itu terpenting. Saudara tak akan menemukan Tuhan di karaoke, di bar, saudara, di tempat rekreasi, di mall, enggak. Saudara hanya menemukan Tuhan kalau saudara terhubung di rumah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari